Pernah ya nyoba kayak nge-bypass beberapa HP lah misal kata gitu. Ya pernah kan kayak nyari tahu gimana sih cara nge-bobol wifi tetangga gitu misal. Kayak gitu kan. Itu Mas pernah? Berarti? Enggak sampai kayak gitu. Ya, sesimpel ini kayak username sama password sama. Gitu ya. Kan itu gampang banget kan gitu. Berarti nggak ada sistem kebut semalam. Jangan itu Jangan, baik itu jangan. Nggak baik sebenarnya Mas. Berat kali sekolah ini gitu. Ini kebetulan ini semester 8. Oh, semester 8. Mas Semester 8. Terus sekarang baru semester ganjil gak sih? Dari Waduh, ini teman saya ini. Oh, temennya Mas. Waduh, teman saya ini. Iya. Tapi nggak jadi Kayak ngakuin. main Mobile Legends lah, 1 match. Iya, aja. kurang dari 30 menit bisa. Baca dulu 30 menit, habis itu main Mobile Legends, nggak Nggak apa-apa. Halo teman-teman semua. Jadi ketemu kita lagi ya, Ya. di podcast Code and Campus. Gak bosan-bosan ya sama kita ya. Iya. Jadi kita kenalin lagi. Kenal nih? Oh ya, episode dulu. Episode Udah episode ketiga nih sekarang. Rame betul. Heboh ya, kayak pasar ya. Kayak ada sesuatu yang ditunggu gitu. Ya apa gitu. Jadi kita perkenalan dulu lah ya. Kenalin dari aku ini Ajay. Dan aku Zafran. Dan kita sedang kedatangan tamu yang tentunya istimewa lah ya. Kayak kami tuh kayak pengen banget jadi beliau ya. Siapa sih yang nggak mau? Coba boleh Mas dikenalin ini Mas. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Fatan Firmansyah. Panggilannya Fatan, aku dari Informatika angkatan 2020. Angkatan 2020. Ya. Emang rame banget Iya, ya rame sekarang heboh ya. Tadi sepi gitu Sepi kan. banget. Masih berarti sekarang udah lulus ya. Alhamdulillah udah lulus. Gimana kabarnya Mas kalau boleh tahu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Mas ini kan sekarang nih posisinya udah lulus ya. Iya. Kayak nggak ada urusan di kuliah lagi. Nah, Iya, pasti iya. punya kesibukan lain dong Mas. Iya. Nah, kesibukannya tuh apa tuh kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih aku lagi nih magang di BSI UI. Jadi BSI sendiri itu ada di rektorat di lantai 4, terutama itu tuh Badan Sistem Informasi yang ngurusin kayak misal mahasiswa nih pada pakai gateway kan semuanya. Nah, itu yang ngelola itu BSI sendiri. Oh, masa di bagian itu berarti? Kalau Di- jadi pengembangan sistemnya ya kan. Kalau aku sendiri itu lebih ke cyber security sebenarnya. Oh iya iya iya. Kata emang denger-denger Masa nih jago di bidang Iya, cyber security jago. juga ya. Enggak jago-jago banget. Berarti Mas ini enggak apa namanya pernah jadi aslep gitu, cyber. Kalau aslep sih enggak sebenarnya kalau waktu itu ya. Cuma kita ada temanku juga yang jadi aslep di mata kuliah cyber security kalau nggak salah di semester 5 kalau nggak salah. Nggak sempat masuk ke aslep waktu itu. Tapi pas udah masuk BSI nih, Ya. yang kita pelajarin di informatika sekarang nih sebenarnya masuk nggak sih? Bener-bener kepake nggak sih? Bener-bener Oke, kepake nggak sih? oke. Apa bener? Kan banyak orang yang bilang kalau di kuliah tuh cuma basic doang. Ya. Sisanya harus belajar di sendiri. luar. Iya. Ya, ya. Itu tuh gimana? Kalau itu sebenarnya benar. Jadi kalau yang aku alamin sendiri itu apa yang kita pelajarin di perkuliahan itu tuh sebenarnya masih basic semua. Mulai dari jaringan misal, ada jaringan, kemudian ada mata kuliah cyber security, keamanan informasi dan sebagainya, itu tuh rata-rata basic semua. Jadi tetap kalau saranku sih tetap harus ngambil magang ya, biar tahu kayak apa sih dunia industri, environment-nya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, itu semuanya sih. Ya, berarti emang basic Berarti ya. emang harus Yang selama ini Ya. kita kuliah tuh pelajarin emang ya. basic doang. Yang selama ini kita misuh-misuhin susah-susah tuh basic. Susah. Ternyata ada yang lebih susah. Ternyata ada yang lebih susah. Ada yang lebih susah nih. Aduh, emang dunia luar nih ekstrim ya? Ekstrim banget. Bener gak Mas? Lumayan sih, karena sebenarnya kan kalau teknologi itu sendiri kan berkembang ya setiap waktunya. Jadi kita tetap harus selalu up to date dengan cara ya itu ngikutin Iya, kayak iya. magang dan lain sebagainya. Harus explore terus nggak Ya. bisa berhenti Tapi sekarang sibuk banget gak Mas? Dengan kesibukan Mas? dengan setelah lulus kuliah ini Mas. Ya. Apa nambah sibuk atau gimana? Apa jadi lebih enjoy? Jadi lebih enjoy sebenarnya. Karena dulu magangnya itu aku mulai dari semester 7. Jadi waktu aku masih ngerjain tugas akhir skripsian gitu,
aku udah daftar magang di BSI. Jadi waktu skripsian sambil bikin paper dan sebagainya itu sambil magang. Karena udah selesai lulus kan, jadi tinggal magang doang. Jadi slow lah kalau sekarang. Udah enak ya. Iya. Tapi gimana tuh Mas cara bagi Waktu yang Cara pas. bagi manage waktu ya. gitu loh. Kan pasti teman-teman pada mau tahu banget. Ya. Kalau ini awalnya jam kerjanya dulu ya. Kalau dari BSI itu jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kalau ngerjain skripsi misal itu ya terpaksa harus setelah kerja pasti nih. Karena kalau di kantor sendiri kan pasti ada urusan kantor yang lain harus dikerjakan kan. Misal pun kalau kecuali izin misal bimbingan ya. Kalau izin bimbingan itu masih boleh sama kantor sebenarnya. Jadi nggak terlalu strict kayak nggak boleh ngurusin perkuliahan itu nggak juga sebenarnya. Jadi masih bisa nyambi. Masih bisa nyambi. Aman-aman aja sebenarnya. Stres gak sih Mas? Stres. Capek ya, cuma stres enggak sampai. Oh iya, Stres. jadi dibawa enjoy. Dibawa enjoy. Sekali lagi enjoy itu teman-teman. Ya, Kita harus aja. dibawa seneng lah ya. Dibawa seneng. Karena masnya passion juga kan. Iya sih Ah. betul. Iya, karena passion kan. Terutama Jadi itu. enjoy. ya. Jadi cari magangnya yang sesuai passionnya aja. Jadi nggak terlalu sampai stres lah. Berarti setelah lulus kuliah nih Mas, selain magang ada lagi nggak Mas kesibukannya? Kalau sekarang sih fokus di magang sama ngambil sertifikasi. Jadi kalau di cybersecurity sendiri itu ada beberapa sertifikasi kan. Terus kemudian ya sekarang sambil nyari sertifikasi itu biar ya nambah portofolio sama pengalaman lah. Kayak gitu aja. Oke. Keren ya, itu ya. Keren banget. Tapi ada biar satu fakta lagi nih apa? tentang Mas Fatan nih. Apa tuh? Katanya IPK lulusnya Aduh, 3,98 ya. betul, Mas. Masih IPK tertinggi untuk saat Iya. ini ya yang kita dengar ya. Udah ikut magang, Ikut magang, nyambi, Tuh, gimana tuh, Mas, IPK kok paling bisa? tinggi lagi Mas. Itu tahapannya gitu Mas, ceritanya. gimana Mas buat membangun IPK dengan segitu? Kalau ngebangun dari IPK-nya ya sebenarnya dari semester awal sih sebenarnya kalau itu, karena kan kita bisa tahu tuh kayak penilaian dari IPK itu gimana aja, misal pembobotannya dari absennya lah, kemudian nilai tugas, UTS dan UAS. Kalau aku sendiri sih lebih fokus ke nilai, kalau ini tips ya. Kalau misal aku nih lebih fokus ke nilai UTS-nya. Jadi kalau aku nilai UTS-nya katakanlah di atas 80 misal. Kan kalau di buku panduannya itu 80 ke atas pasti A kan. Jadi aku targetnya tuh UTS minimal 80. Jadi UAS-nya itu misal pun di bawahnya itu masih aman. Karena kalau aku sendiri tuh rasanya itu masih bisa diangkat sama nilai tugas sama absensi sendiri. Itu lebih fokusnya kalau dia di UTS. Kemudian jangan lupa kayak kan biasanya kalau mahasiswa tuh masuk kelas terus ada kontrak kerja sama dosen kan. Kayak dosennya misal ada yang dosen A misal, dia nggak mau kalau mahasiswanya itu datangnya terlambat gitu. Ya itu jangan sampai dilanggar kalau bisa. Karena itu pasti jadi poin utama si dosen itu untuk menilai mahasiswanya. Kayak gitu. Jadi penilaian pribadinya. Ya, Ternyata ada tips and tricksnya nih. Ya. IPK IPK tertinggi. Itu Mas pas dari semester 1 sampai semester berapa tuh berarti? Semester 8. 8 berarti ya. Itu tuh yang maksudnya nilai yang menurut Mas paling rendah tuh Paling dapat berapa? anjlok tuh di semester berapa? Dan itu berapa gitu? Kalau itu aku lupa sih kalau sebenarnya itu di anjlok level di semester berapa. Mata kuliah paling rendah paling ini ya agama. Oh, malah di situ kenanya. Agama ya. Karena itu lebih sulit kalau aku merasanya. Terus sama apa sih itu yang kayak penulisan sebenarnya kalau aku. Jadi kayak kan ada Biki. Iya, Indonesia itu. Itu lebih sulit sih kalau aku. Iya, Rasanya di situ. Malah matkul di luar informatik Iya, yang susah ya. di luar informatik. Ya. Kalau itu modelnya kan hafalan ya. Iya. Kalau aku sendiri itu lebih sulit kalau ngehafal. Tapi kayak yang udah kita tanya dari episode 1, episode 2. Oh iya, seperti biasa ya. Seperti biasa. Semester berapa, paling Mas, berat, yang Mas? paling berat. Paling berat. Kayak peralihan nih dari yang mudah Iya. terus langsung susah Soalnya gitu, Mas. pas episode 1 tuh bilang semester 2. Oh, Tadi gitu juga ya. semester 2 sama Semester semester genap. genap. Hmm. Tiap semester genap. Tiap semester Iya, genap. tiap semester Iya. genap. Nah, aku ngerasanya setiap semester genap sih kalau aku. Genap. Setiap semester genap. Karena kelihatannya bobot perpindahan materinya itu lebih kerasa gitu loh. Kayak hal-hal baru tuh pasti bakal muncul di semester genap. Kalau Iya, aku iya. rasanya. Itu lebih sulit.
Di jawaban masnya Iya, semester genap. Kenapa ya? Kalau ini project paling seru Project. Expo Expo ya, yang paling seru nih. paling berpengaruh kan anak for WI. Itu kalau nggak salah semester berapa ya? Itu yang ada mata kuliah game. Oh, semester 5. Ya, semester 5 berarti. Itu bangun game, kemudian ya alhamdulillah juara waktu itu. Alhamdulillah. Kemudian itu paling berkesan menurutku paling game sih. Soalnya itu timnya itu baru semua. Kemudian bahasa pemrogramannya beda. Kalau nggak tahu, kalau sekarang tuh makainya apa ya? Dulu tuh aku makainya Unity. Sampai sekarang Oh, Unity? Sampai sekarang masih Unity ya. Sama itu kan beda ya sama codingan biasa ya. Iya. Tutorialnya juga lebih Iya. dikit kan. Jadi kita harus nyari explore ngodingnya tuh jadi lebih banyak kan. Itu paling berkesan nih. Soalnya itu sampai begadang berhari-hari buat nyelesain game itu doang. Dema apa namanya? Expo-nya 2 kan ya, Mas? Iya, Betul. waktu itu expo-nya 2. Satunya itu game. Pak Im. Iya, pengembangan gitu. Di semester yang sama lagi expo-nya. Iya. Ya, dijalanin aja. Iya. Nanti kalau jalan Oh, iya. tenang aja. Ngejalanin. Tetap harus ngejalanin. Tapi ini Mas dari Ya. banyaknya bidang ya, dari Ya. front end, developer, Hmm. back end. Kenapa Mas memilih cyber security? Oke, Dari sekian iya. banyak itu Mas. Oke. Kalau aku sendiri itu ngerasanya cyber security itu tuh lebih lebih berkesan karena belajar cyber security itu kita tahu gitu bagaimana data itu terkirim dari satu titik ke titik lainnya gitu loh. Kita bisa tahu oh itu tuh datanya lewat router, kemudian jaringannya gimana, kemudian layer-layernya, keamanannya gimana dan sebagainya. Itu tuh lebih menarik kalau aku melihatnya. Kayak gitu. Kemudian kan banyak kasus kayak misal belakangan ini kan banyak kebocoran data kan, itu jadi lebih menarik aja kalau aku Jadi melihatnya. kayak tantangan Tersendiri ya. lah ya. Kok bisa sih data itu tuh bisa bocor itu loh? Apa sih yang salah dari mereka kok bisa sampai bocor datanya? Seperti Yang itu. bikin awal seneng tuh apa Bang? Kayak yang bikin Mas memutuskan Ke-trigger oke, buat- ke-trigger buat di cyber security. Ini passion aku. Passion aku Oke. gitu. Kalau triggernya itu tuh lebih ke ini pernah ya nyoba kayak nge-bypass beberapa HP lah misal kata gitu. Wow. Ya coba-coba mainan kemudian bisa terus seru-seru aja. Terus akhirnya tertarik belajar sedikit demi sedikit. Kemudian semester 5 ngambil mata kuliah pilihan kan waktu itu. Itu keamanan cyber sama ada salah satu kalau nggak salah forensika digital kalau nggak salah. Itu Iya. yang ngajar Pak Yudi waktu itu. Itu yang bikin seru. Bukan kriminal. tuh. Kriminal. Udah mikir, udah mengotak-atik alur. Mau diapain ya? Iya Bang. Udah diotak-atik tuh alurnya tuh. Berarti lebih ke study case itu yang bikin nantang Ya, Mas? karena lebih seru praktek sih kalau aku yang Itu rasanya. iseng. Iseng apa gimana Mas? Bisa aja, Pas jadi HP itu, Mas? ada HP lama di rumah kan, kemudian cobalah diinstal kayak OS yang lebih lama kan, kemudian gimana caranya nge-bypass dari security ini misalnya. Berarti dari iseng-iseng jadi keterusan ya? Ya simpel kayak misal mahasiswa informatika kan paling pernah kan kayak nyari tahu gimana sih cara Iya. ngebobol wifi Iya, tetangga iya, gitu iya, misal. iya. Kayak gitu kan pasti Itu Mas pernah berarti? Enggak sampai Ah, kalau enggak. itu. Ah. Sampai kalau itu. Paling nekat apa berarti? High levelnya itu Mas. Sebenarnya ada namanya etikanya ya. Jadi kayak ada tahu batasan gimana kapan tuh kita harus ngelakuin itu, kapan enggak gitu. Kalau sebisa mungkin sih saranku gunain environment sendiri ya, lingkungannya sendiri gitu misalnya. Jadi kita bikin server sendiri, kita bypass sendiri, kita rusak sendiri. Jangan kita nyoba kayak punya perusahaan lain lah atau apa sih, karena kan sekarang udah ilegal kan kalau kayak gitu, ada hukum yang melindunginya dan sebagainya. Jadi kalau bisa sih bikin sendiri, kayak misal kita kepo caranya nge-bypass website misal, ya kita bikin website sendiri kemudian kita bypass sendiri, ya, itu aja sebenarnya. Tapi pernah nggak Mas? Kayak nemuin celah Di website mana lain gitu Mas? atau univ lain gitu? Iya. Nemu Waduh, celah yang bisa kalau diserang kayak gitu. itu ya agak konfidensial sih sebenarnya. Cuma ada, pasti ada. Bahkan pemerintahan itu lebih banyak sebenarnya daripada Oh iya. kampus Daripada swasta ya. kampus ya. Daripada kampus swasta, pemerintahan lebih banyak kalau menurutku. Pernah berarti? Mas? Ya, sesimpel ini kayak username sama password sama. Oh, iya, gitu iya, ya. Iya. Kan Iya, itu iya. gampang Ketahuan banget itu, ya. kan. Sekali kita dapat, kita langsung bisa masuk sistemnya, kemudian kita bisa kalau kita tahu nih misal oh ini tuh orangnya orang penting nih di perusahaan ini, dia punya akses kayak apa aja, kita bisa pakai tuh kalau kayak gitu kan.
sekarang juga udah ada ini ya, Mas. Buat di Telegram. Ya, Tahu kan Mas ya? tahu. Buat yang ngutak-atik profile orang. Ya, kayak ya itu kan kayak sistem yang dipakai buat APK undangan itu kalau nggak salah. Setahu tahun Oh lalu, iya, tahun lalu. ada yang pernah Iya sempat kan? heboh juga kan. Sempet hebohan, ada aplikasi APK undangan itu kan. Itu kan sebenarnya juga dia pakai bot Telegram. Jadi kalau kita buka aplikasinya, Masuk. ya kita tuh bisa tahu Telegram yang dia pakai itu apa, ID Telegramnya. Waktu itu juga pernah kena sebenarnya. Jadi kayak ada yang ngirim ke WA aku gitu kan, iseng dia, kita orangnya nggak tahu kenapa. Pokoknya kita buka, kemudian dapat ID-nya, ya kita bisa serang balik sebenarnya. Iya, Kita ketahuan bisa, juga. ya kita bisa spam Telegram mereka dan sebagainya kayak gitu. Itu kayaknya yang nyerang salah sasaran deh. Iya, aduh, Salah sasaran ya. Iya, Aduh, enggak. salah target itu. Salah target itu. Itu kalau misalnya Mas, berarti Mas nih cum laude ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu gimana Mas, ceritain dong, bisa cum laude tuh gimana? Atau bisa bagi tips juga gitu? Kalau tipsnya kumlot ya pasti jaga IPK ya kan. Jadi kan kita tahu kan, kita harus tahu kelebihan kekurangan kita gitu loh. Kita misal jago ngehafal atau jago apa ya, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kalau misal kita ada yang nggak bisa, itu ya sebisa mungkin tuh minimalnya tanya teman lah. Kayak gimana sih cara belajar ini, misal belajar jaringan misal kayak gitu. Jadi jangan sampai berhenti buat belajar. Jadi kalau berhenti buat belajar kan ujung-ujungnya pasti nilainya bisa jeblok kan dan lain sebagainya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak selalu belajar, jangan sampai lepas. Kayak misalkan dasar-dasar pembelajaran kan di perkuliahan kan. Iya. Itu kepakai banget nanti di dunia kerja sebenarnya. Tapi pernah ngerasa males nggak? Iya, Mas. Kayak ada satu Pasti titik. ya. Pasti ya? Ya kan, ya butuh healing lah setiap Iya, orang kan. Setiap benar-benar. orang butuh healing. Misal ada mahasiswa yang dia capek belajar terus dia nongkrong di kafe misalnya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya, nggak harus selalu belajar. Kalau aku sendiri tuh cara healingnya ya olahraga. Kalau misal aku misalnya di olahraga, jadi ya capek belajar ngumpul sama teman itu ya bisa di waktu main olahraga dan lain sebagainya kayak gitu. Dibagi waktu lah, kayak misal perkuliahan berapa jam ya berarti kita ngerjain misal tugasnya ya dicicil-cicil lah, nggak perlu langsung selesai 100% tugasnya kayak gitu. Keren ya, cum laude itu. Keren banget. Iya, banget. Banget lagi, pengen lagi. Tapi Mas, pas kuliah pernah ikut apa aja? Selain pas masa kuliah gitu. Pas masuk kuliah. Kalau aku sih angkatan COVID ya. Oh iya, Oh, angkatan iya. COVID. Ya, aku tuh masuk perkuliahan tuh kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 ya baru masuk ke sini. Itu panitia persematik pasti. Persematik kan ada. Kemudian ya kalau aku lebih fokus ke olahraga sih sebenarnya kalau komunitasnya. Jadi kayak aku ikut bulu tangkis. UKM Kalau aku, berarti ya? ya, ikut di bulu tangkis. Senang bulu tangkis berarti Mas? Ya, itu salah satu ya, Healing. healingnya itu Healing. tadi bulu tangkis. Capek belajar, bulu tang. Ya, Berarti Mas ini balance ya. Olahraga Iya. juga, belajarnya juga. Iya, kalau nggak belajar olahraga. Kalau nggak belajar ya olahraga. Iya, aduh. Aduh, enak banget ya. Terus Mas, pas dapat cum laude itu gimana perasaannya? ya seneng sebenarnya kalau dapat kumlot kan jadi orang tua jadi bangga pasti ini kan pasti, kalau kita pasti. dapat kumlot. Kemudian ya nggak nyangka aja sebenarnya kalau bisa sampai jadi nomor 1 ya. Itu juga nggak nyangka sih kalau itu. Soalnya itu tahunnya tuh Hamin berapa ya? Hamin 2 kalau nggak Hamin 1 pola. Itu tuh baru dihubungi sama pihak penyelenggara kalau dapat itu pin emas kalau kayak itu. Oh iya. Nyangka nggak Mas? Nggak nyangka, Nggak soalnya nyangka. nggak tahu juga. Iya. Sistemnya pin emas tuh pembagiannya gimana juga sebenarnya nggak tahu aku kan. Tapi emang ngejer apa? Atau Enggak. Berarti emang yang penting belajar Iya, aja. Iya, gitu. berarti hasilnya ngikut. Iya, Iya. itu ya. Kayak kalau emang mau ngusahain sesuatu, lihat hasilnya nanti aja Hasil. ya. nanti Ya, aja. nanti aja. Kayaknya Bener sejauh sih ini kayak gitu. IPK tertinggi masih Masnya ya. Iya. Iya. Sejauh yang kita Menyesal tahu nggak? ya. Menyesal nggak? Boleh. Boleh. Tapi kayaknya Amin. Amin dulu aja. Amin dulu. Kan hasil lihat nanti. Iya, Iya, hasilnya nanti. Berarti Mas ini sekarang udah magang, terus udah lulus kuliah juga. Ya. Terus kalau buat kedepannya ada rencana apa nih Mas? Kalau rencana ya, kemungkinan sih masih di sini kelihatannya, masih di Iya, Jogja masih aja. di Jogja.
fokus ke yaitu masih gali tentang cyber security, kemudian nyari pengalaman aja sebenarnya sebelum ya nggak tahu masa depan gimana kan. Kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin, terus ya bekerja aja dulu di sini di BSI di sini. Berarti ngalir aja. Masih di emang Ya. ngalir terus ya Ngalir. masih orangnya nih. Usaha itu aja. Kalau buat kan ini masnya magang ya di BSI mas. Ya. Itu tuh informasinya awalnya dari mana mas? Kalau buat Oke. open recruitment magang, kan Ya. jadi teman-teman ada yang mau magang nih ntar. Oke. Kalau di BSI sendiri ya, dulu tuh aku dapat infonya tuh dari salah satu temanku di perkuliahan itu ngasih tahu kalau ada tempat magang di BSI yang buka cyber security. Karena emang nyari tempat magang cyber security itu sulit-sulit sih. Karena kan cyber security di Indonesia itu belum terlalu berkembang semaju di luar negeri misalkan. Jadi kita nyarinya agak lebih sulit. Kemudian waktu itu kan kepikirannya juga kalau di BSI kan jadi bisa disambi sama ngerjain skripsi kan. Jadi putusannya ngambil di BSI UI. Jadi infonya itu dari teman malah sebenarnya. Jadi aku nggak tahu kalau ada magang di BSI. Kalau buat teman-teman yang buat mau daftar di BSI ya, itu tuh setahuku kalau nggak salah ya, itu sebenarnya setiap tahun ada. Setiap tahun ada pembukaan magang di BSI. Cuma kalau yang tahun ini itu tuh udah Nggak ada. selesai. Oh, Ya, udah jadi selesai. baru hari Senin kemarin itu tuh yang anak-anak calon magang itu tuh baru selesai ngerjain ujian buat masuk di BSI. Jadi kalau buat tahun ini sih kelihatannya udah nggak ada. Cuma jangan berkecil hati itu sebenarnya. Tahun depan pasti buka lagi sebenarnya kalau di BSI sendiri. Biasanya bulan apa? Sekarang bulan 11 kan. Berarti infonya itu harusnya udah bulan 10 akhir lah. Oh, 10 akhir tuh udah. Karena nanti setelah seleksi di bulan November, di bulan Desember tuh ada namanya masa induksi. Nah, itu teman-teman bisa buat belajar sebelum bekerja langsung di BSI, itu pasti ada masa kayak perkenalan dulu lah 1 bulan kayak gitu. Jadi seleksinya tuh di bulan 11 ini sebenarnya. Berarti ada kayak training gitu ya mas? Ya, ada trainingnya dan lain sebagainya. Nah ini mas kan udah ngerasain nih Ya. magang di BSI. Oh. Nah kalau dari masnya sendiri lingkungan kerja di BSI itu gimana mas? Bagus, bagus. Malah beyond expectation ya. Jadi kayak kita tuh berharapnya apa, tapi bisa dapat lebih di situ. Kayak dulu aku cuma berharap misal, yang penting aku tahu orang kerja cyber security itu gimana kesehariannya. Udah cukup itu aja tujuanku buat magang. Ternyata di sana kita bisa tahu banyak hal kayak tools-tools yang bisa dipakai. Kemudian kalau di tingkat perusahaan itu tuh pakainya tuh apa aja sih, perangkatnya dan lain sebagainya itu kita bisa tahu dan bahkan bisa kita lihat. Kan kadang beberapa perangkat itu dia enterprise ya, jadi nggak free gitu loh. Nah, kita tuh bisa tahu kalau ikut kayak gitu. Di BSI sendiri tuh welcome buat anak-anak magang lah, recommended. Berarti lingkungan kerjanya bisa buat tempat belajar juga Ya, ya? jadi development buat langkah selanjutnya. Sekalian. Tapi udah bagus banget itu berarti ya. Nama BSI ditaruh di LinkedIn, di Iya, CV. di CV udah bagus banget, bagus ya. banget tuh. Udah ngebantu banget itu. Ya. Betul. Coba kalau bisa kita balik lagi ke perkuliahan gitu. Ya. Paling seru tuh masa apa mas perkuliahan? Dari Seru mas entah awal. itu baik itu akademik atau non akademik deh. Semester awal pasti nih. Semester Semester awal. awal. Oke. Karena makin tinggi semesternya kan makin berat kan tugas-tugasnya. Kemudian kalau semester awal kan kita masih bisa, tugasnya belum terlalu berat, terus kita masih bisa banyak ketemu teman buat main lah pokoknya. Nggak cuma ketemu buat kerja kelompok maksudnya. Kita masih bisa main dan lain sebagainya. Itu semester awal-awal sih. Walaupun COVID ya, tapi ada beberapa temanku yang udah datang ke sini terus kita bisa main. Iya. COVID ya, COVID. COVID. Gak nyangka ya 2 tahun. Iya udah 2 tahun. Ya, 2 tahun tiba-tiba baru masuk ke sini. Iya. Oh. Masnya masuk semester 5 ya? Iya. Peralihannya gimana mas? Apanya? Kaget nggak, Mas? Iya, dari yang online terus kan berarti. Iya, oh. Jadi offline. Kaget pasti tugas ya. Tiba-tiba, Iya, tiba-tiba. tugasnya kan tiba-tiba. Sabrek. Ya, tugasnya sabrek, kemudian ujiannya dulu online, kemudian tiba-tiba Oh iya, offline iya. gitu. Cara ujian offline aja belum tahu kan, baru tahu di semester 4 atau semester 5 itu kan. Itu hal yang ingin Susah kaget ya, mas gitu. online tuh. Kalau aku prefer sendiri lebih gampang online sebenarnya. Lebih Oh, gampang iya. ya, lebih gampang online, lebih gampang online. Karena
ya nggak tahu ya kalau sekarang peraturannya gimana. Cuma waktu itu tuh online tuh kayak on cam tuh masih belum wajib. Biasanya kan kalau teman-temanku tuh ada yang ya masih bangun pagi seperti biasa kan, belum mandi masih udah langsung kelas gitu kan. Kalau offline kan nggak bisa tuh kan. Kalau online sih menurutku lebih gampang. Kalau untuk pemahaman materinya gitu. Ya kalau pemahaman materinya tetap paling bagus offline. Offline ya. Nggak bisa dipungkiri kalau itu ya. Karena face to face tuh dosen jadi lebih tahu mana yang belum paham, mana yang udah paham kayak gitu. Jadi pemahaman mahasiswanya itu lebih bagus kalau offline. Ya. Emang sengaruh itu offline. Sepengaruh itu. Sepengaruh itu. Ada tips belajar nggak, Mas? Tips belajar. Kalau aku dicicil. Jadi belajarnya itu misal kita kuliah katanya 3 jam, 4 jam lah. Jam 9 sampai jam 12 gitu. Kita balik, kemudian aku paling nge-review sebentar mengenai apa yang udah kita pelajari di kelas tadi gitu. Setiap kelas berarti, setiap pulang kuliah? Ya, kalau aku setiap pulang kuliah selalu pasti tak review, kemudian apa yang udah tak pelajari itu tuh tak ingat-ingat kalau bisa, karena kan ingatanku enggak begitu bagus kan. Jadi di next pertemuannya kan belajar hal baru lagi. Nah, itu tuh ngulangnya itu yang kemarin tuh diulang juga. Oh berarti 2 kali? 2 kali, sama jadi tadi kelas. Materi minggu pertama itu diulang lagi di minggu kedua. Begitu terusnya. Jadi semakin tambah minggu kan semakin banyak yang kita ulang kan. Jadi kita di dasarnya tuh kita udah makin hafal. Ya. Jadi pas ujian nanti kita nggak perlu sulit-sulit untuk memahami sebagainya. Karena kita udah ngulang itu setiap minggu. Kalau aku kayak gitu. Berarti nggak ada sistem kebut semalam. Jangan itu jangan, baik Mas ya. Nggak baik sebenarnya Mas. Tapi pas ngelakuin itu tuh Mas kok bisa sampai sekonsisten itu? Ya, karena pasti ada naik turun kan. Ada kayak kita semangat, misal baru masuk kuliah gitu kan semangat, kemudian lama-lama kan makin turun. Nah itu harus ini sih. Kadang kita harus kayak ngelihat diri kita sendiri gitu. Kita tuh kuliah tuh mau ngapain gitu. Kita tuh mau cari ilmu buat kita pakai nantinya atau cuma senang-senang aja gitu. Kadang kita tuh juga harus ngerem sebentar buat ngelihat kita tuh udah sejauh ini loh berjalan, masa kita mau berhenti gitu aja. Kita tetap harus nerusin apa yang udah kita lakukan gitu loh. Gitu. Tapi ada kegiatan nggak sih Mas pas ngelakuin itu gitu, kegiatan lain? Ya itu olahraga, pastinya olahraga malah paling sering sih aku olahraga. Atau kalau kesibukan? Sibukan apa ya? Apa fokus di akademik? Tapi olahraga kan non akademik. Iya, maksudnya kan bukan kesibukan kalau olahraga. Oh iya. Nah, hobi ya. Sebenarnya bulu tangkis itu hampir kayak kesibukan. Karena setiap hari aku bulu tangkis. Setiap hari aku bulu tangkis. Terus bulu tangkis paling 2 jam, 3 jam setiap hari. Sekalian refresh sebenarnya ya. Karena kan bulu tangkis kan banyak teman kan. Itu kan jadi tempat main juga sebenarnya. Enak ya? Enak. Susah tapi kayaknya buat Kayaknya susah ya. Kok bisa gitu. Aduh. Gitu. Pengalamannya ya bagus banget ya. Gak heran ya. Gak heran sih Mas. Coba Mas, siapa tahu ada sepatah dua patah kata gitu buat teman-teman. Buat kita kuliah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya buat yang udah semester agak tua nih. Agak tua. 45 ini kan udah mulai turun tuh semangatnya pasti kan. Gimana? Berat kali pulang nih gitu. Ini kebetulan ini semester 8. Oh, semester 8. Mas semester 8. Terus sekarang baru semester ganjil gak sih? 9. Ya, gimana buat teman-teman? Buat teman-teman, apa ya? Kalau buat semangat, ini aja. Selalu ngelihat sekitar lah buat bangkitin semangat kita. Jadi kadang kita tuh lupa buat ngelihat teman-teman kita yang udah berjuang mati-matian buat sekolah gitu kan. Tapi kita pas dapat privilege tuh kita malah nggak semangat gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat teman-teman yang mungkin kurang beruntung ya dari kita. Kita bisa dapat privilege itu, jadi kita bisa lebih semangat lagi buat bangkitkan
apalagi yang udah semester tua kan bentar lagi lulus. Bentar Tenang lagi aja. lulus. Jalanin Iya, aja. bentar lagi 2 semester skripsi. ya. 2 semester Dua lagi. semester gitu kan. Aduh. 2 semester. Semangat ya. Makasih. Gimana Mas pas skripsi Mas? Skripsi aman alhamdulillah. Aman. Gak tau nih Mas Sat, Tapi milih judulnya kan sesuai, kan bisa milih judul Iya, kan sekarang. milih judul. Ya, pilih aja yang sesuai apa passion kalian. kita nggak tahu nih tolak ukur aman Masnya ini segimana di kita nih. Oke. Amannya Amannya Mas Maksudnya amannya masnya tuh level paling susah Iya, kita level gitu. paling Enggak lah. Enggak. Kalau skripsian ya, tips buat skripsian ya bimbingan tiap minggu kan. Kalau ada bimbingan tiap minggu ya diikutin aja bimbingan tiap minggu. Pasti dosen tuh udah ngarahin kita buat apa yang kita lakuin setiap minggunya gitu loh. Jadi diikutin aja gitu. Kalau misal kita ada kesibukan lain nih selain skripsian, kita sampaikan aja ke dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya tuh tahu gitu loh. Kita tuh lagi ngapain aja. Jadi dosen pembimbingnya tuh bisa ngarahkan bobotnya lah katakanlah. Dulu aku sendiri juga gitu, waktu magang lapor ke dosen pembimbing kalau lagi magang, ya akhirnya disesuaikan, nggak harus misal progresnya misal harus 20% gitu, ya enggak, 5% setiap minggu, 5% setiap minggu, gitu. Tetap ada progres. Cicil Ya, berarti ya. dicek progres ya. Jangan apa? Sistem Sistem Terus semalam, kebersamaan. ya. Itu disarankan tidak ya. Ini editornya udah nggak nangkap nih. Udah kesel nih. Udah kesel nih. Udah kesel. Tapi ada lagi nih sisi Kayak sesi selanjutnya udah masuk ke sesi pertanyaan dari followers nih followers. mas. Kebetulan yang nanya tuh ada banyak banget Mas. Iya mas. Oke. 1000 bro. 1.560 Waduh, juta. sampai subuh ini kita. Iya. Tapi kita ini udah cuma yang filter. terpilih. Udah filter. Oke. Kita lihat nih. Kebetulan yang terpilih ada sekitar 6. Nah, kita lihat nih ada yang aneh-aneh apa enggak ya? Kita lihat dulu lah ya. Dari Aduh. siapa nih? Dari Ya. side of girls. Apa saja yang disiapin sebelum masuk dunia kerja, Mas? Mental. 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 Karena kalau ngukur kita tuh udah siap apa belum ya, ujung-ujungnya malah nggak masuk lagi. Oh. Kayak ya udah masuk aja, coba aja dulu. Kan masih namanya masih Coba, belajar kan. iya, iya. Jangan berekspektasi kita tuh udah masuk langsung kita jadi sejago kepala timnya misalnya. Nggak mungkin dong kalau kayak gitu. Nggak masuk ujung-ujungnya. Iya, iya. Jadi apa yang udah kita pelajarin di kuliah ya udah yakin sama apa yang udah kita punya, maju aja buat daftar Terus kalau magang misalnya kerja. ketolak tuh nggak apa-apa ya, Mas? Wajar. Nggak apa-apa, nggak apa. Wajar banget ya. Apa wajar. Ketolak ya hal biasa lah. Namanya daftar kan Iya. ada kemungkinan ketolak kan. Masuk Ya kadang udah. enggak. Ada Ya, benar enggak? berarti bukan rezekinya di situ. Iya. Atau ada hal yang lebih baik. Iya, ada hal yang lebih baik yang lainnya. Next. Next. Dari Khalil Halabi, caranya mempertahankan IPK-nya. Apakah pernah remet atau enggak? Aduh. Kayaknya sering remet ya orang. Kayaknya sering remet ya. Remet terus ya tiap semester ya. Kalau nggak salah semester Oke. 5 sekarang. Matkul semester 4-nya remet semua. Gimana tuh, Mas? Kalau apakah pernah remet atau ngulang? Alhamdulillah belum. Nggak pernah. Enggak pernah. Alhamdulillah. Caranya pertahanan IPK ya sama kayak tadi, belajar, dicicil, jangan sistem kebut semalam. Kayak gitu aja. Itu sangat sulit sih kalau aku sistem kebut semalam. Itu cuma bisa ya pasti pernah sekali. Itu kata apa ya kalau nggak salah. Pernah sekali sistem kebut semalam karena ada acara kan dan sebagainya. Kemudian malas seperti itu pasti. Itu ya cuma bisa berdoa ujung-ujungnya. Karena pas ujian jadi ngeblank biasanya, ada yang lupa pasti ngeblank dan sebagainya. Karena balik aja sistem kebus malam tuh Nggak baik. banyaknya materi Iya. dikejar Ya, malam kan. apalagi kalau udah Skripsi. semester 4, semester 5 kan berat-berat kan mata kuliahnya. Itu di SKS sistem kebut semalam itu Nggak ini banget. Nggak recommended. Nggak Nggak recommended. Berarti masnya pas masih soal yang remedial masnya udah santai ya? Iya. Enggak ke Iya. kampus, sudah Iya. libur. Udah libur ya, Udah Mas? libur. Ya kan buat motivasi juga biar bisa liburan. Oh, iya, benar. Tapi kan emang Sebulan. maksudnya usaha dulu di awal. Iya, usaha dulu, ntar betul. enak-enak. Ujung-ujungnya santai. Iya, Iya. ujung-ujungnya santai. Bisa balik kampung bisa Iya. dari luar kan. Next. Dari Waduh, Topik. Cara biar- itu teman cara saya cara ini. netting. Oh, temennya, Mas. Waduh, teman saya ini. Iya. Netting Cara nih, jago ini netting. bulu tangkis ini malah ini pertanyaannya. Ini. Cara jago netting, biar jago netting. Oh, berarti masih jago ini. Iya, masih jago. Enggak jago. Enggak jago. Cara biar jago netting. Ya latihan badminton gitu. Latihan badminton. Cari musuh yang lebih
Yang di atasnya yang ya, susah. biar belajar, jadi biar guru juga belajar. ya. Jangan nyari yang di bawahnya misal terus mainnya bully gitu. orang ini. Jadi Oke. Kita next. Dari Harvesti. Cara bagi waktunya gimana Oke. Kak? Buat hari-hari sama kuliahnya. cara bagi waktu ya. Sebenarnya tingkat stres orang itu kan beda-beda ya. Ada yang dia kuat belajar 6 jam misal tanpa henti gitu. Kalau aku nggak mungkin kayak gitu. Aku lebih ke kalau belajar sendiri misal bagi waktu belajar sendiri ya Podomoro atau Podomoro kan? Yang 30 menit habis itu istirahat 30 menit istirahat. iya. Kalau aku kayak gitu biar nggak stres. Kemudian kalau jam kuliah kan nggak bisa diubah ya. Ya. Jadi ya disesuaikan aja, misal kuliahnya pagi, misal itu istirahat siang ya istirahat aja, nggak usah mikir kuliah, nggak usah ngobrol sama temen tentang kuliah, belajarnya belajar nanti aja. Jadi ada istirahat ya dipakai istirahat, ada waktunya main ya dipakai buat main, jangan dicampur-campur lah. Pinter manage waktu berarti Ya, manajemen waktunya biar nggak stres. Iya. Tips lagi nih. Ya, iya tips. Tips lagi. Next. Nah, ya. Dari Arlax, tim VS Squad tema gelap atau terang? Oke. Kalau terang Anda bukan golongan kami. Gelap, alhamdulillah kita satu golongan ya. Satu golongan. Kayaknya Sama. gua yang terang itu psikopat Agak, ya. agak gimana gitu Psikopat ya? ya. Ya, Kalau tim itu. terang-terang. Mau Ada coba. yang terang. Oh ada. Wah. Bukan golongan kita. Iya, bukan golongan kita. Itu capek banget Iya, matanya pasti. matanya pasti pusing kan? Matanya pusing. lebih capek kan matanya terutama walaupun pakai kacamata yang anti radiasi katakanlah tapi kan warna terang lebih capek kan jadi tema gelap aja kalau saran tema gelap Tema Gimana? Kakak yang di situ gimana? Berarti tema gelap visual code tuh masih jadi yang terbaik. Iya. Belum ada Bantu lawan. banget. Emang ngoding pusing, ditambah Pusing, ditambah terang. Iya. Iya. laptop, saya laptop. udah tidur aja waktu itu Dulu makin ntar kalau lihat warna merah-merah gitu ya. Iya, Itu udah paling males ya. Ada warna Ada merah, warna merah, tanda seru, tanda seru. errornya di mana nggak ketemu Iya, error di mana nggak ketemu. Ternyata kurang kritik. titik koma ada Koma, aduh. Next. Dari milik aku. waduh ya. Rahasia belajarnya apa mas? Kalau Teman boleh Mas tahu. lagi? Ya, teman saya lagi kali ini. Rahasia belajarnya apa mas kalau boleh tahu? Gak ada rahasia-rahasiaan, ya itu aja belajar. Setiap selesai kuliah ya belajar. Belajarnya nggak usah kayak terus belajarnya 1 jam gitu, enggak. Ya 30 menit aja. Belajarnya 30 menit cuma dibaca sekilas gitu aja. Nyempetin lah ya. Nyempetin waktu buat sekitar 30 menit lah. Apa susahnya sih? Gue heran ya gitu tuh ya. Iya. Apa susahnya sih? Apa sih susahnya? Ya, Tapi nggak. oh. Tapi enggak Jadi kayak dilakuin. main Mobile Legends lah 1 match. Iya, dua match, nah, itu iya. aja. kurang dari 30 menit 30 bisa. menit bisa. Baca dulu 30 menit, habis itu main Mobile Legends, nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Yang penting sudah sempet baca. Iya, oh, Habis daripada itu coba. enggak sama sekali. Beda. Harus Nah, kalian. coba aja, coba aja. Itu membantu. Next ya. Tiba-tiba semester depan 4 wah. Wah. Amin, amin. Oh udah habis. Udah nggak ada. Kayak masih pengen cerita-cerita banyak Iya. padahal ya. Tapi takut dimarahin editor. Iya. Itu benar-benar lagi nyari kayu kayak iya atau ya memukul. Kita kemarin Editornya. udah sempet dicariin kayu, Iya. memukul. Terus Udah berhasil ngindar tapi Iya, kita. udah menghindar tapi. Sekarang nggak tahu nih mas. Kemarin hampir dilempar monitor ya. Aduh. Ya, jadi kayaknya gitu aja sih mas ya buat obrolan kita kali ini. Cukup apa ya? Cukup berat sebenarnya. Ya semoga Karena- bermanfaat. Ya, tapi bermanfaat banget. Ya. Tapi karena ini ngomongin masa depan juga, Masa jadi depan. kayak- jadi kepikiran. Apa ntar malam langsung gini ya? Langsung minum Rendung, ya? Kulda depan Indomaret gitu kan. Oh iya, iya. Itu memang titik terendah ya. Iya. Titik terendah Di itu. kursi Indomaret. Jam 12 di kursi Indomaret. Minumnya Gold ya? Iya. Itu titik terendah banget itu. Oke, terima kasih banyak untuk Terima kasih Mas banget nih, Fatan Mas. ya, Ya, udah sama-sama. nyempetin waktunya buat hadir di podcast. Terima kasih Warna juga udah Campus. diundang. Sama ini Yanto mana Yanto? Yanto mana nih? Ada Yanto juga ya? Yanto Wah, ada, Mas. wah, Ada. wah. Ada Yanto juga. Ada Luar Yanto. biasa, luar Ini Yanto biasa. namanya kalau ini. Oh Yanto, Oh, Yanto. Yanto. Oke, Mas, ada oke. sedikit Oke. Ini Dari kami hadiah nih. dari kami nih, Oke, Mas. terima kasih sekali. Mas. Ini Yanto nih kelihatan mukanya apa cuma tangannya doang? Kayak gitu. Ah, Kalau ini kayaknya full deh. Kayaknya Kayaknya oh, ya full udah. deh, Mas. Kayaknya Udah. full banget. Tak kira jadi kayak misteri gitu. Ya, kan. ya. Kalau Siapa Yanti tahu masuk. tangannya berurat soalnya. Iya. Oh, ya. Jadi kalau dia emang sengaja dimasukin biar gue terkenal karena dia. Oh, oke. Jadi Yanto kayak gitu. Kita ada info yang agak sedih nih kayaknya nih. apa tuh? Kayaknya kita nih episode terakhir kita Iya, ya. Live Code and Campus. Sedih banget.
Nanti kasih emot cry ya, cry. Oh, cry. Terus mukanya jadi gede ya? Iya, Ya, jadi gede ya. Betul. Kita ke kamera dulu, Gi. Dua, tiga. Kayak gitu ya. Ntar di screenshot sama Iya, oh, iya lagi. dicat di stiker. Tapi semoga nanti Code and Campus bakal lanjut lagi ya. Amin. Lanjut lagi ya Code and Campus ya. Iya, kok kesini Lanjut ya? lagi Kok kesini ya, Pak? Oke, terima kasih banyak ya Mas. Sekali lagi Banyak ya, Mas. Sama-sama. Kayak gitu aja, kita closing dulu. Closing dulu. Makasih buat Makasih, teman-teman teman-teman. udah nonton podcast. Oke. Gimana nih tutupnya? Hah? Ya udah, tutup. Makan lagi, makan. Makan. Tendang. Ya.